Masih ada sih, karena buat gua tabungin juga lah pastinya. Udah habis. Heeh. Ini buat belanja. Udah dipakai. Udah habis. Iya. Beli apa aja ya, baju, celana, pokoknya belum dapat sepatu sih yang pastinya. Pasti tiket, terus pakaian, terus buat ponakan-ponakan juga sih beli. Buat beli sepatu, baju tadi sih udah habis. Udah beli baju lebaran, sama sepatu, sama kerudung. Ada rencana mau beli lagi? Enggak, kan udah habis tayarnya. Nah, benar kan Mas? Bahkan ada beberapa orang yang THR-nya udah mulai menipis, bahkan ada yang udah habis nih. Iya, Mbak. Nah, gimana tuh sebenarnya pengelolaan atau rincian yang benar seperti apa? Oke. Yang pertama kan kita harus sadari bahwa THR itu adalah uang ekstra, Mbak ya. Biasanya sebesar gaji dan itu kita gunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran tak terduga selama bulan puasa. Nah, sedangkan secara pribadi seharusnya seseorang itu mengalokasikan pendapatannya per bulan di luar THR ya, gaji tetap dia per bulan ke dalam beberapa pos. Pos yang pertama adalah pos tabungan pribadi. Tabungan pribadi itu sifatnya untuk berjaga-jaga ya di masa depan. Lalu yang kedua adalah tabungan untuk orang tua. Utamanya kalau kita masih punya orang tua maupun tanggungan, contohnya adik yang masih harus kita sekolahkan. Kemudian berikutnya sebanyak 10% itu untuk pengeluaran non rutin atau pengeluaran pribadi. Nah, misalkan sepatu kita butuh ganti nih. Nah, itu bisa kita ambil dari tabungan 10% yang kita alokasikan untuk pengeluaran non rutin setiap bulan. Nah, sisanya kan masih ada 70%, Mbak ya. 70% itu sebanyak 40% adalah pengeluaran rutin. Jadi itu untuk hidup kita ya tiap bulan ya, mempertahankan gaya hidup. Jangan sampai biasanya ya seminggu makan bakso sekali terus tiba-tiba jadi puasa makan bakso ya sama sekali ya. Nah, ini masih ada 30%, Mbak. 30% sisanya itu diperuntukkan untuk investasi ya. Kalau misalkan lagi nyicil rumah ya gunakan itu untuk membayar cicilan atau hutang. Ya, hutang kartu kredit misalkan. Itu alokasinya 30%. Nah, Mas Mirwan, simulasi tadi kan gaji kita atau pendapatan kita per bulan ya, misalnya itu 10 juta begitu kan. Nah, kemudian berarti itu kan di luar THR. Betul ya. Nah, THR sendiri berarti bisa kita apakan aja tuh, Mas Mirwan? Baik, kembali lagi kita tidak bisa memprediksi ya. Sebaik-baiknya kita berencana pada saat bulan puasa maupun lebaran ada saja pengeluaran tidak terduga yang akan kita keluarkan. Nah, THR ini memang kalau kita benar-benar strict disiplin itu memang bisa untuk ya uang aman ya atau tambahan tabungan. Tapi pada kenyataannya sedikit sekali ya. Bahkan kita ya rasa tidak enak ya segala macam ya. Diundang buka puasa SD misalkan ya, udah lama nggak kelihatan nih ya. Mau nggak mau kan kita ambil pengeluaran itu dari THR ya, karena memang kita punya uang ekstra. Nah, tapi THR di sini itu sebaiknya pertama dialokasikan untuk menutup biaya-biaya tagihan-tagihan ya yang sifatnya jangka pendek, yang urgent ya di bulan puasa dan setelah bulan puasa. Orang yang tidak pandai mengatur keuangan biasanya bahkan sampai berhutang. Jadi setelah lebaran bukannya dia hatinya tenang ya habis bermaaf-maafan ketemu dengan keluarga, tapi malah pusing karena mikirin berhutang. Saya selama lebaran hutang kartu kredit saya kok malah tambah ya, membengkak ya. Jadi apa yang salah? Nah, di situ Mbak. Masyarakat kita ini terutama punya kecenderungan untuk menampilkan segala sesuatu yang wow, yang baru pada saat lebaran. Berarti apa saja nih yang perlu kita persiapkan agar kondisi keuangan kita aman sampai nanti gajian di bulan berikutnya? Tips-tipsnya seperti apa? Ya. Ada beberapa tips ya. Kalau yang berkaitan dengan penerimaan THR tadi, kita patut waspada bahwa tidak semua perusahaan mereka memberikan THR di awal bulan. Biasanya mepet-mepet sudah mau lebaran baru THR-nya keluar. Nah, ini dialokasikan dari mana? Dari tabungan yang kita punya. Tapi nanti THR keluar ya harus balik lagi ke tabungan. Nah, itu realitanya seperti itu. Adapun tips-tipsnya sendiri, yang pertama, selama puasa ya menjelang lebaran, kita harus batasi diri kita. Jangan sampai kita ya terlalu ingin untuk tampil mewah. Lalu yang kedua, ya tips-tipsnya, kalau kita punya kemampuan yang bisa dijual nih,
Contohnya menjelang puasa ya, akan banyak pesanan takjil ya. Itu kita bisa gunakan untuk menambah pendapatan. Kalau kita punya kemampuan untuk menghias parcel ya, itu juga bisa kita keluarkan. Karena kemampuan-kemampuan itu kan sifatnya musiman dan tidak setiap bulan. Lalu berikutnya kita harus mengutamakan kebutuhan di atas keinginan, itu sudah pasti. Dan yang terakhir, yang paling penting saya rasa, kita harus mulai menghilangkan anggapan ya bahwa Lebaran itu harus identik dengan segala sesuatu yang baru, lalu harus ada namanya salam tempel, lalu harus mudik ya. Mudik itu kan bagi sebagian orang kewajiban. Padahal kan kita bisa saja ya, daripada beberapa anak yang tinggal di satu daerah Jakarta misalkan, mereka sama-sama mudik ke kampung halaman, mendingan orang tuanya saja didatangkan ke Jakarta. Itu mungkin akan lebih murah. Lebih murah ya? Ya, jadi sebagai penutup saya rasa apabila sesuatu yang kita inginkan itu di luar kemampuan kita, ya penghasilan, ya lalu sesuatu yang sifatnya barang mewah hanya sebagai hiburan, itu sebaiknya pikir dulu 1000 kali. Karena sebaik apapun kita sudah berencana, kalau model berbelanja yang sifatnya impulse buying ini, ya berbelanja secara tiba-tiba, lihat ini pengen, lihat itu pengen, tidak kita redam, ya semua perencanaan itu nggak ada gunanya, Mbak. Iya. Gitu ya, jadi kita sendiri juga harus disiplin ya. Betul, ya. Ya, Mas Mirwan, berarti kalau boleh saya simpulkan, yang paling penting kuncinya itu adalah perencanaan keuangan yang baik, kemudian kontrol diri, dan yang tak kalah penting itu kita harus disiplin. Disiplin, betul sekali. Oke, siap. Terima kasih, Mas Mirwan. Berikut perbincangan saya dengan pakar manajemen keuangan, Mas Mirwan Surya Perdana. Semoga obrolan kami kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dalam mengelola keuangan, terutama pada saat Lebaran dan juga pasca Lebaran. Nggak hanya tahun ini, namun juga untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, Mas Mirwan.